Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengusulkan jabatan fungsional baru di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang kita usulkan namanya itu adalah kerjasama kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, karena pada saat ini belum ada jabatan fungsional yang karakteristiknya sama dengan karakteristik dari pekerjaan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya nanti menjadi tim yang menciptakan sejarah dalam menyampaikan, katakanlah, melaksanakan uji beban untuk menentukan angka kredit dari jabatan fungsional ini. Sebelumnya mohon izin, mungkin saya akan menampilkan paparan untuk informasi Bapak Ibu semuanya. Semoga paparannya sudah kelihatan. Nah, di sini kalau kita lihat potensi dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia pada tahun 2019 itu ada Wisman sekitar 16,1 juta, kemudian PDB ekonomi kreatif itu sekitar 1.165 triliun. Nah, potensi ini mengakibatkan ada arahan daripada Bapak Presiden supaya pariwisata dan ekonomi kreatif itu secara PDB harus menggeser minyak dan gas bumi. Jadi menjadi yang pertama untuk Indonesia. Kemudian tentunya untuk melaksanakan arahan dari Bapak Presiden, kita perlu memiliki jabatan fungsional yang profesional. Kemudian dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebetulnya saling berkaitan satu sama lain. Jadi katakanlah kalau ada destinasi pariwisata, pasti ada namanya itu adalah ekonomi kreatif yang menopang. Kemudian begitu juga kalau misalkan ada ekonomi kreatif, contohnya adalah film Laskar Pelangi, untuk Bapak Ibu yang ada di Bangka Belitung. Sebelum adanya film Laskar Pelangi, di sini pantai-pantai yang ada di Bangka Belitung belum dikenal oleh masyarakat. Tapi setelah adanya film Laskar Pelangi, maka pantai-pantai tersebut menjadi destinasi pariwisata. Demikian juga film Bali namanya Beach of Paradise. Jadi ada seniman Bali, Nyoman Wenten, mengejar mimpi di Los Angeles, USA. Nah, kemudian akibatnya pantai di Bali, daerah wisata Bali menjadi makin dicari oleh wisatawan mancanegara. Jadi ada efek multiplier untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menekankan bahwa ASN akan menjadi profesionalisme. Jadi ASN harus profesionalisme. Kemudian arahan Presiden terkait penyederhanaan eselonisasi sudah dilaksanakan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini terlihat dari jabatan tadi Bu Eka, dari awalnya Kepala Bidang Jabatan Fungsional, itu sudah dialih jabatan menjadi Koordinator Bidang Jabatan Fungsional. Kemudian karena jabatan fungsional bidang pariwisata dan ekonomi kreatif belum ada, maka Bu Eka menjadi analis kebijakan. Kemudian dengan dasar hal tersebut, maka
Kemenparekraf, Baparekraf mengusulkan jabatan fungsional bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu jabatan fungsional Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. Nah, di sini dasar kami di dalam menyusun jabatan fungsional Adiatama itu adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Nomor Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional. Kemudian saya lanjutkan. Pada saat ini, terkait dengan jabatan fungsional Adiatama di sini, itu belum memiliki dasar hukum. Sehingga kita coba mengusulkan ke Kemenpan RB agar jabatan Adiatama Ekonomi Kreatif memiliki landasan hukum atau dasar hukum. Nah, di sini langkah pertama yang dilakukan tentunya kita harus rumuskan peranan dan ruang lingkup dari jabatan fungsional Adiatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif. Di sini, di dalam uji beban, kami mencoba memberi kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya untuk dapat menyampaikan pekerjaan apa yang dilakukan selama ini terkait bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemudian diisi kuesioner yang nanti akan dipandu oleh Bu Eka dan oleh tim teknis kuesioner tersebut, dan ini menjadi dasar kita di dalam membuat angka kredit bagi jabatan fungsional Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. Setelah diterbitkan di dalam fungsional Adiatama, dapat memberikan kesempatan kepada ASN untuk mengembangkan kompetensinya di dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini tahapan sesuai dengan Permen RB Nomor 13 Tahun 2019. Jadi pada saat ini kita sudah sampai ke tahap yang keempat, yaitu uji beban kerja dan norma waktu. Kita sudah mendapatkan persetujuan dari Kemenpan RB, dan ini menjadi berita gembira bagi kita semua bahwa jabatan fungsional Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif disetujui sampai ke jenjang utama. Jadi ada jenjang pertama, muda, madya, dan utama. Tidak semua jabatan fungsional pada saat diusulkan pertama kali jenjang utama, tetapi puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat menghasilkan atau dapat diberikan persetujuan oleh Menpan sampai ke jenjang utama. Kemudian setelah uji beban, kita akan melakukan validasi, kita rekap, kita validasi, kemudian kita akan rancang dan lakukan harmonisasi terhadap peraturan Menpannya. Dan ada para persetujuan, penetapan peraturan menteri, pengundangan, dan penyebar luasan. Nah, harapan kami pada tahun 2020, peraturan menteri tentang jabatan Adiatama di sini dapat diterbitkan. Sehingga pada tahun 2021 kita bisa mulai melakukan in-passing dari jabatan struktural ke jabatan fungsional Adiatama, atau dari jabatan fungsional lain ke jabatan fungsional Adiatama, atau yang belum memiliki jenjang jabatan fungsional ke jabatan fungsional Adiatama. Jadi mohon bantuan dari
Bapak Ibu semuanya untuk dapat mengisi kuesioner yang akan dipandu oleh Bu Eka dan tim teknis, dan kalau misalkan dimungkinkan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Target kami pada tanggal 30 September, 1 Oktober sampai 2 Oktober itu kita sudah melakukan rekap terhadap data yang ada, kemudian kita akan melakukan validasi terhadap kuesioner tersebut. Jadi itu mungkin sekedar informasi kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi kami mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya demi jabatan fungsional baru di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, demi sejarah baru bagi kita di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Kita akan memiliki jabatan fungsional baru, dan jabatan fungsional baru tersebut dapat sampai ke jenjang utama. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan sampai jenjang utama, dapat sampai ke pangkat mentok gitu ya, pangkat 4E. Jadi mohon dukungan Bapak Ibu semuanya. Demikian dan dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Fuad Adnan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada SDM Kemenpar, Bapak Dr. Hayu Nuju Prana STMT. Jelasannya begitu gamblang, Bapak-Bapak sekalian, bahwa keinginan untuk mereformasi birokrasi hubungan dari seluruh daerah sampai tingkat kabupaten kota, sehingga kami berharap kuesioner yang kami sebar dengan antusiasme bisa diisi demi mencari data yang valid agar ini bisa diolah. Lanjut ke acara selanjutnya, kami akan mempersilahkan kepada Ibu Eka Lestari, STMSE, sebagai analis kebijakan media, koordinator bidang jabatan fungsional. Kepada Ibu Eka Panlestari, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat perkenannya Bapak Ibu untuk mengikuti webinar ini, di mana acara yang kita lakukan hari ini adalah mengisi kuesioner terkait dengan uji beban jabatan fungsional Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. Jabatan fungsional ini merupakan jabatan pertama yang berkenaan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kita semua sungguh berharap bahwa jabatan ini akan membantu kita orang-orang yang selama ini berkecimpung di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif untuk bisa meniti karir sebagai PNS yang memiliki kompetensi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Sebelum masuk ke teknis pengisian, sekilas saya akan memaparkan kegiatan-kegiatan apa yang akan menjadi unsur utama atau butir kegiatan dari seorang yang memangku jabatan sebagai fungsional Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. Mbak Asri bisa bantu share screen?
Oke, Mbak Asri, saya aja yang sendiri yang share, bisa ini. Oke, sebagaimana mungkin yang Bapak Ibu ketahui, kalau seorang fungsional itu pasti tidak jauh-jauh dari yang namanya angka kredit. Nah, angka kredit ini yang merupakan dasar kita untuk mendapatkan kepantasan atau kelayakan untuk naik ke level yang selanjutnya, atau bahasa umumnya mungkin pengembangan karir. Nah, di dalam JFA Diatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif ini, kami menyusunnya memiliki 2 unsur, yaitu manajemen pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif, serta pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak Ibu jawab di kuesioner itu seputar mengenai manajemen pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif serta pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Seluruh kuesionernya berjumlah 128. Nah, kami memohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk mengisi kegiatan-kegiatan mana yang dari pertanyaan kuesioner tersebut yang sudah Bapak Ibu lakukan sepanjang tahun 2019. Sebagai catatan Bapak Ibu, hanya sepanjang tahun 2019. Nah, di manajemen pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif ini memiliki subunsur. Pertama terkait dengan destinasi pariwisata, yang kedua terkait dengan industri pariwisata, yang ketiga terkait dengan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, yang keempat infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif, yang kelima kelembagaan, yang keenam pemasaran, dan yang ketujuh pendanaan. Mungkin Bapak Ibu sekalian tidak asing lagi dengan ini semua, karena inilah yang memang dikerjakan oleh Bapak Ibu selama ini di kepariwisataan maupun di ekonomi kreatif. Nah, satu unsur lagi dikaitkan dengan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Di pengembangan ini kami membaginya menjadi 4. Pengembangan daya tarik wisata, pengembangan produk ekonomi kreatif, pengembangan kekayaan intelektual, produk ekonomi kreatif, atau nanti mungkin di kuesioner Bapak Ibu jumpai dengan pengembangan perlindungan kekayaan intelektual, dan yang terakhir pengembangan ekonomi digital. Nah, unsur-unsur ini yang kami coba rangkum menjadi 128 pertanyaan. Nanti Bapak Ibu semua akan mendapat, sebentar saya share itu. Host nanti Oke. Melanjutkan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Kapus, kami nanti memohon bantuan dari Bapak Ibu semua untuk mengisi kuesioner yang bentuknya seperti sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Nah, yang bentuknya seperti ini pada bentuk kasarannya. Jadi ada
nomor, tugas pokok, unsur. Namun sebelumnya itu kita meminta Bapak Ibu untuk mengisi data-data di atas, nama, NIP, pangkat golongan, pendidikan, jabatan, dan unit kerja. Nanti kita tambahkan satu lagi yaitu nomor kontak. Nomor kontak ini tujuannya supaya kita bisa berdiskusi lebih lanjut jika ada hal-hal terkait dengan data yang kami dapatkan untuk didalami lebih lanjut. Jadi di kuesioner yang Bapak Ibu isi tadi, nomor diisi dengan nomor kegiatan yang tadi saya katakan berjumlah 128. Tugas pokoknya akan diisi dengan kami yang mengisi, yaitu pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Unsurnya tadi saya sampaikan ada 2, manajemen pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif, serta pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Subunsurnya tadi ada, untuk yang pertama ada 7, untuk yang kedua ada 4. Nah, uraian tugasnya ini ada 128. Kode ini merupakan kode yang kami susun berdasarkan urutan pertanyaan yang wajib diisi. Jadi kalau dia tidak memiliki kode, tidak perlu diisi. Hasil kerja ini merupakan output dari kegiatan tersebut. Nah, yang perlu Bapak isi adalah volume hasil kegiatan, yaitu di kolom nomor 8, waktu minimal, dan waktu maksimal. Volume hasil kegiatan ini merupakan kegiatan yang dihasilkan selama 1 tahun, tergantung dari jenis pertanyaannya. Misalnya, nanti akan ada pertanyaan, mungkin nanti dipandu oleh Mas Megel, ada pertanyaan nomor 1, kodenya 001, terkait dengan menyusun usulan rencana kerja bidang destinasi pariwisata. Nah, Bapak Ibu tentu kita di pemerintahan sudah familiar dengan yang namanya menyusun usulan rencana kerja. Nah, ini yang dimaksud pertanyaan di sini adalah menyusun usulan rencana kerja bidang destinasi pariwisata. Usulan rencana kerja ini bisa bentuknya KAK, kerangka acuan kerja, bisa juga bentuknya Renja, rencana kerja. Mungkin Bapak Ibu juga tahu bisa juga bentuknya Renstra. Nah, setelah itu kita tentukan berapa banyak di output yang nomor 8 ini dihasilkan selama 1 tahun. Katakan seandainya ada seorang staf pelaksana yang golongan 3A. Mungkin dia menyusun usulan rencana kerja selama setahun, bisa menyusun 4. Berarti di volume hasil kegiatan ini, dia menuliskan angka 4. Nah, sekarang berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengisi atau melaksanakan kegiatan tersebut. Di sini ada waktu minimal, waktu yang paling cepat untuk mengerjakan, dan waktu maksimal, waktu yang paling lama untuk mengerjakan. Nah, di sini kita sepakati Bapak Ibu sekalian bahwa waktu yang kita pakai di sini adalah waktu dalam satuan jam. Jadi misalnya untuk menyusun suatu KAK dibutuhkan waktu 3 jam, maka Bapak Ibu menulis di waktu minimal 3 jam. Jika waktu maksimalnya katakan 1 hari, kita isi dengan kesepakatannya 1 hari 4,5 jam. Mengapa 4,5 jam? Karena itu kami memakai acuan dari BKN bahwa waktu efektif kita bekerja PNS selama 1 tahun 1.250 jam. Jadi kalau dirata-ratakan ke hari kerja itu sekitar 1 hari itu sama dengan 4,5 jam. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin kita nanti akan mengalami kasus seperti ini. Katakan kita punya kegiatan misalnya menyusun Renstra. Katakan misalnya yang tadi saya lihat ada yang dari yang posisinya dari ini ya, dari apa namanya, dari kabupaten di Sumatera Utara ya. Katakan menyusunnya di provinsi, di ibu kota provinsi, di Kota Medan. Berarti ada waktu perjalanan dinas yang kita perlukan. Katakan misalnya acaranya itu merupakan full board yang dilaksanakan di hari Kamis, Jumat.
kita berangkatnya katakan dari Kabupaten Dairi, katakan di hari Rabu. Hari Rabu kita berangkat dari Dairi menuju Medan, acaranya Kamis Jumat, dan kita pulang Sabtu. Nah, pertanyaannya, berapa waktu yang kita isikan ke dalam kuesioner berikut? Nah, tadi yang kita sepakati adalah waktu yang kita isikan adalah waktu efektif. Jadi waktunya Bapak Ibu melakukan perjalanan dinas itu tidak dihitung. Yang dihitung adalah waktu rapatnya. Karena rapatnya tadi adalah di hari Kamis dan Jumat yang berarti 2 hari, dan kita sepakati 1 hari itu 4,5 jam, berarti waktu yang kita butuhkan itu selama 9 jam. Seperti itu Bapak Ibu, data yang perlu kita isikan. Nah, satu lagi yang menjadi perhatian kita adalah nanti Bapak Ibu akan mendapati 128 pertanyaan. Nah, Bapak Ibu hanya mengisi apa yang Bapak Ibu lakukan selama tahun 2019. Jadi tidak wajib semuanya untuk diisi. Hanya mengisi yang Bapak Ibu lakukan sepanjang 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Seperti itu Bapak Ibu teknis pengisiannya. Mungkin supaya lebih jelas, mungkin Mas Megal mungkin bisa bantu dengan teknis pengisian uji beban online-nya. Terima kasih dari saya kembalikan ke Mas Fuad. Terima kasih atas paparan Ibu Eka Panlestari. Semoga makin memperjelas Bapak-Bapak Ibu sekalian nanti untuk bisa mengisi kuesioner yang kami sebar di website tersebut. Beranjak ke acara terakhir, Bapak Ibu, ini secara teknis dan detail akan diterangkan bagaimana mengisi kuesioner oleh Bapak Megal Jackson, tim kerja uji beban online Jabatan Fungsional Adityama. Pada waktu dan tempat kami persilahkan. Masih menunggu bahan yang akan disampaikan, mempersiapkan. Dari kemarin kami sudah berusaha mengkontak seluruh jajaran aparat dari 11 provinsi, kemudian setiap provinsinya ada sekitar 9 sampai 8 kabupaten kota Jawa variatif. Ini sekitar 500 responden kami kira. Dengan jumlah responden sebanyak itu, kita tetap berharap optimis untuk bisa mengumpulkan kuesioner dan jawaban kuesioner, karena tenggat waktu yang sudah ditargetkan, tanggal 30, tanggal 1 kita sudah membuat tabulasi data dan analisanya, sehingga bisa kita laporkan pada Kepala Pusat Pengembangan SDM. Maka dari itu kami sebagai tim teknis dan tim support dari Kemenpar Pusat sangat mengharapkan sekali kepada Bapak Ibu peran sertanya, dan juga bisa memberikan pemahaman lebih lanjut ke teman yang tidak hadir pada siang hari ini. Kami terus upayakan. Ada beberapa juga yang tidak memiliki WhatsApp ya, maka kami juga kontak Bapak Ibu yang tidak memiliki WhatsApp. Beberapa sudah merespon dan alhamdulillah sebetulnya Zoom kali ini kuotanya itu kami bisa diisi sampai 500 orang Zoom berbayar ini. Namun karena satu dan lain hal mungkin
43 partisipan, saya kira cukup tidak mengecewakan lah. Nanti akan kami selenggarakan lagi Zoom webinar pengisian ini di hari Senin, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu ingin hadir lagi, silakan. Tidak hanya untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Fuad dan Ibu Eka, juga Kepala Pusat Pengembangan BPSDM Kemenparekraf. Mohon maaf, kelihatannya jari. Halo? Halo? Ya. Oke, sorry. Ya, terima kasih Bu Eka, Mas Fuad, dan Pak Kepala Pusat Pengembangan Pusat PPSDM Kemenparekraf ya. Nah, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf dari tadi kelihatannya jaringan internetnya tidak begitu stabil, jadi agak terganggu kelihatan. Tapi saya menangkap semua yang disampaikan oleh Bu Eka dan Pak Kepala Pusat Pengembangan. Jadi memang Bapak Ibu sekalian bahwa kuesioner ini bukan sesuatu yang main-main, tetapi memang didesain dengan sangat baik oleh PPSDM agar kemudian jabatan fungsional ini bisa lebih efektif dalam mendorong pekerjaan-pekerjaan di kelembagaan parekraf. Baik, saya sebenarnya tadi ketika melihat penjelasan Ibu Eka, sebenarnya itu sudah cukup cukup banyak yang disampaikan, dan saya kira landasan filosofis, landasan regulasi, ketentuan, semua sudah disampaikan Bu Eka. Jadi memang kuesioner ini kelihatannya memang sesuatu yang sangat dan amat dibutuhkan oleh parekraf untuk menyusun jabatan fungsional supaya lebih efektif ke depan. Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya akan lebih banyak memandu pengisian secara teknis. Jadi ini sudah dilampirkan oleh host. Jadi panduan dan pengisian pengukuran beban kerja jabatan fungsional Adiatama Kemenparekraf RI. Ini presentasinya. Oke, next. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian, sebenarnya konsep awalnya itu disampaikan via link di Google ya, sehingga kemudian agak susah. Saya khawatir Bapak Ibu sekalian mau mobile dan lain-lain. Jadi kami buatkan kuesioner yang sangat mendukung mobilitas Bapak Ibu semua sehingga bisa dibuka di mana saja. Kami membuat link situs ujibeban.kemenpar.com. Di dalam ini sudah tersedia kuesioner yang tadi diceritakan oleh Bu Eka, yang ada 128 pertanyaan dan ada kira-kira 5 kolom yang harus diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ulangi lagi, situsnya Bapak Ibu tinggal buka link ujibeban.kemenpar.com ya, sudah sangat jelas. Oke, next. Setelah membuka itu semua, maka Bapak Ibu akan mendapatkan format tampilan kuesioner seperti ini. Oke, di atas Bapak Ibu bisa lihat ada data diri yang kemudian harus diisi lebih dahulu oleh Bapak Ibu semua. Ada kira-kira 9 item pertanyaan yang harus diisi. Ada 9 data diri yang harus diisi. Nama, NIP, pangkat golongan, nomor HP, kemudian pendidikan jabatan, unit kerja, dan email. Ini semua harus diisi Bapak Ibu sekalian. Karena ini akan menyangkut data diri Bapak Ibu sekalian. Oke, di bawah itu ada, next. Nah, Bapak Ibu sekalian tadi sudah dikasih lihat sudah ditunjukkan oleh Ibu Eka, kalau format kasarnya ada kira-kira 10 kolom ya yang Bapak Ibu harus lihat, tetapi sebenarnya secara prinsipil fokus daripada pengisian kuesioner ini ada di kolom 8, kolom 9 dan kolom 10. Bu Eka tadi sudah menjelaskan dengan cukup baik dan saya kira Bapak Ibu sekalian bisa menangkapnya. Tapi saya ulangi sekali lagi. Jadi volume hasil kegiatan ini adalah
ukuran dari pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan selama, misalnya ketika menyusun rencana kerja, berapa banyak yang Bapak Ibu hasilkan selama 1 tahun, dari 1 Januari sampai kemudian 31 Desember 2019. Jadi itu yang harus Bapak isi. Oh, ada 22, Mas. Saya berhasil membuat 22 rencana kerja selama setahun ke depan. Maka diisi di dalam kolom 8, 22. Gitu ya. Lalu kemudian kita beranjak ke pertanyaan berikutnya di kolom 9 dan kolom 10. Pertanyaannya sangat sederhana. Ketika Bapak Ibu mengerjakan satu rencana kerja itu, berapa banyak waktu yang dibutuhkan? Kebetulan sesuai ketentuan, 1 hari itu dihitung maksimal 4,5 jam. Oke Mas, saya bisa bikin Mas kira-kira cuma butuh 2 jam Mas. Maka ini satuan minimalnya 4,5 jam atau 1 hari, maka Bapak Ibu tinggal menulis di situ 4,5 jam. Tetapi kalau dalam satu rencana kerja yang sangat luas, sangat komprehensif, Bapak Ibu butuh kira-kira 10 hari. Atau kemudian 5 hari lah, 5 hari berarti hampir 1 minggu begitu ya. Berarti Bapak Ibu butuh kira-kira 22,5 jam. Itu didapat dari 4,5 jam dikali 5 hari. Kenapa 4,5 jam? Saya ulangi lagi. Karena batas minimal atau kemudian batas kerja maksimal 1 hari itu hanya 4,5 jam. Gitu ya. Jadi saya kira tadi apa yang dijelaskan oleh Bu Eka sudah sangat jelas. Saya mengulangi lagi penegasan ini. Karena kolom yang hanya diisi oleh Bapak Ibu sekalian sebenarnya hanya kolom 8, 9, dan 10. Karena ini yang kemudian akan dipakai menjadi acuan untuk mengukur seberapa besar sih beban kerja yang sedang diemban oleh teman-teman semua. Oke, next. Oke, ini uraian kegiatan tugas pada kolom ini. Sorry, ini nggak kelihatan sebentar. Kalau kemudian Bapak Ibu bingung dengan apa yang ada di kolom 5 soal kemudian uraian kegiatan. Oh, sorry. Saya ingin katakan ini adalah uraian kegiatan dan Bapak Ibu hanya melakukan apa yang dilakukan sepanjang 1 Januari sampai 31 Desember 2019. Mas, bagaimana kalau ada yang di dalam 128 pekerjaan itu tidak ada yang kami kerjakan, tidak semuanya kami kerjakan, maka tidak perlu dijawab semua. Bapak Ibu hanya menjawab apa yang Bapak Ibu sekalian kerjakan. Jadi abaikan semua uraian pekerjaan yang tidak pernah dilakukan. Ya. Jadi rumusnya abaikan yang tidak pernah dilakukan, cukup fokus pada apa yang dilakukan sepanjang 2019. Oke, next. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jika membutuhkan penjelasan lebih lanjut atas uraian kegiatan tugas, ya di kolom 5 ini kan kebetulan di sini screenshot-nya cuma 3, menyusun usulan, penyusunan standar, penyusunan strategi destinasi pariwisata berkelanjutan. Kalau Bapak Ibu bingung dengan apa sih yang dimaksud dengan uraian kegiatan ini, Bapak Ibu bisa lihat kode 6, ya. Dan kode 6 itu kemudian kita buat tadi ya. Kalau saya lihat di tampilan awal itu Bapak Ibu bisa lihat di bawah data email dikasih tanda merah oleh teman-teman ini, download rujukan pengisian. Bapak Ibu bisa lihat kode referensinya di situ. Ya, kalau ada yang kebingungan dengan uraian kegiatannya, silakan lihat kode referensinya di download rujukan pengisian. Tinggal diklik maka itu akan keluar semua. Apa sih yang disebut dari poin 1 sampai 128 itu kalau ada yang kebingungan atas itu. Oke, next. Nah, ini kalau sudah selesai semua, Bapak Ibu, supaya kemudian jawaban kuesionernya tersimpan, Bapak Ibu sebelum save, tentu cek lagi seluruhnya, gitu ya. Dicek 128 itu dicek dulu, betulkah jawaban saya. Ya, kemarin saya diarahkan oleh Bu Eka, pokoknya jawab sesuai dengan pekerjaan yang pernah dilakukan. Jawab dengan jujur, gitu ya. Sudah dicek semua, sudah merasa aman semua, bagus, maka Bapak Ibu tinggal menyelesaikannya dengan mengklik menu save di pojok kanan di bawah. Kalau itu sudah selesai, maka otomatis data kuesioner yang Bapak Ibu isi
itu sudah kami himpun di bank data kami. Saya kira itu penjelasan saya, nanti biar kemudian kita, saya tidak tahu, nanti saya tanya host apakah ini langsung pengisian, atau kemudian memang ada sesi tanya jawab, saya kembalikan ke host. Terima kasih Bu Eka dan Mas Fuad. Ya, terima kasih atas pemaparan Pak Michael Jackson. Saya rasa cukup detail, tapi tetap dengan waktu yang masih cukup lumayan panjang, kami membuka diskusi dan tanya jawab kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian bila memang ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Halo. Izin dari Jawa Tengah. Siap Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari di Porapar, karena di Jawa Tengah ini gabung dengan Kepemudaan dan Olahraga Pak Fuad. Ya, siap. Pak Fuad, Pak Bu Eka, Bu Asri, Pak Anggara, dan terakhir tadi Pak Michael Jackson ya. Terima kasih waktu yang diberikan. Penjelasannya cukup rigid dan terinci. Bisa didengar ya Pak Fuad ya? Ya, jelas Pak. Ya, mohon maaf nih saya pakai kaos karena ini kan tadi waktu kerja hanya jam 2, ini kami sudah ada di rumah. Jadi yang perlu saya tanyakan, tadi kami sempat sebelum webinar tadi coba mengisi. Yang tadi, yang kolom 8 Pak Fuad. Ya. Kolom 8 itu kan memakai satuan, kalau nggak salah ada satuan misalkan satu kegiatan gitu ya. Nah, apabila di dalam sub kegiatan tadi ada beberapa satuan, kita nanti mengisinya berdasarkan satuan apa, dan apakah nanti di kolom 9 dan 10 itu hanya berdasarkan waktu penyelesaian saja. Dasarnya seperti itu. Mohon penjelasan atas pertanyaan dan yang ini tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Prambudi. Mungkin kepada Pak Michael bisa menerangkan sedikit dari apa yang dipertanyakan tadi. Boleh ke Bu Eka dulu, Mas Fuad. Kepada Bu Eka, barangkali ada yang bisa dipaparkan. Oke, terima kasih Mas Fuad. Ya. Makasih Pak Prambudi. Jadi tadi seperti yang dipaparkan oleh Pak Megal ya Pak ya, yang perlu diisi itu hanya kolom 8, 9, 10. 8 itu jumlah outputnya, 9 itu waktu minimal yang diperlukan untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan. Jadi saya ambil contoh seperti ini ya Pak. Katakan saya itu selevel eselon 3. Kalau saya eselon 3 otomatis mungkin saya pernah membuat KAK, saya pernah membuat untuk pertanyaan yang 001 ya Pak, contohnya Pak ya. Saya pernah membuat KAK, saya pernah membuat renja gitu. Nah, itu kan beda ya Pak ya, KAK sama renja. Tapi tidak masalah Pak, di kolom 8 saya hanya menghitung, oh KAK pernah saya buat 2, kalau renja otomatis 1 ya Pak ya. Renja 1 berarti 3. Nah, berarti di kolom 8 saya isi dengan 3. Nah, sekarang waktu minimal yang dibutuhkan. Nah, saya lihat otomatis menyusun KAK akan lebih cepat daripada membuat renja. Nah, sekarang KAK yang pernah saya susun itu ada 2. Nah, saya menilai KAK yang mana yang paling cepat disusun. Itu saya isikan di waktu minimal. Nah, di waktu maksimal yang mana yang saya isi? Waktu untuk menyusun renja. Seperti itu, Pak. Jadi, kita tidak memandang bobot pekerjaan itu, tapi kita hitung semua sebagai satu satuan pekerjaan. Dan di waktu, kita isi di waktu minimal, waktu paling cepat mengerjakan, dan di waktu maksimal, waktu paling lama mengerjakan. Jika hanya pekerjaan itu hanya pernah kita lakukan 1 kali, katakan kita hanya pernah membuat renja, otomatis di poin pertanyaan 001 yang untuk 8 hanya kita isi dengan angka 1.
Nah, di waktu minimal kita akan isi sama dengan waktu maksimal karena kita hanya pernah membuat 1 kali pekerjaan. Seperti itu, Pak Prambudi, semoga membantu. Baik, terima kasih Bu Eka. Terakhir Bu Eka, itu limit waktu batasan pengiriman itu sebelum tanggal 30 September ya Bu ya? Iya Pak, kalau bisa sih, Ya. kalau ada Pak Hayun mintanya besok Pak. Bercanda Pak. Oh ya, baik, nanti insya Allah nanti kami akan kirimkan setelah Terima selesai kasih banyak mengisi. Pak Terima Prambudi, kasih. terima kasih banyak Pak. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira Pak Prambudi tadi cukup paham, Pak, dan saya persilakan ke Mas Megel untuk menambahkan lebih lanjut. Ya, terima kasih Pak Fuad. Saya kira tadi yang dijelaskan Bu Eka sudah sangat jelas ya. Saya cuma ingin menyampaikan dan mengingatkan Bapak Ibu sekalian, jadi ada tugas yang kemudian memang harus dikerjakan dan kita minta bantuan Bapak Ibu sekalian. Sebisa mungkin dari masing-masing kabupaten kota itu mengisi 5 kuesioner. Jadi setelah Bapak Ibu kami minta misalnya ada staf atau ada pegawai Bapak Ibu atau bawahan Bapak Ibu yang kemudian juga bisa didelegasikan atau diarahkan untuk mengisi kuesioner ini. Jadi itu yang kemudian saya ingatkan lagi, satu kabupaten kota itu maksimal kemudian mengisi 5 kuesioner. Itu yang juga jangan dilupakan. Kira-kira gitu Pak Host. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Megel. Ada yang lain yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Silakan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Cukup ya kira-kira. Ada yang ingin bertanya lagi? Menurut saya ini ya. Ada yang ditambahkan? Ya, silakan Pak Megel. Ibu Eka, ini minta izin sebelumnya. Jadi awalnya kita berencana kemudian untuk melakukan pengisian langsung setelah penjelasan panduan ini, tetapi saya kira ini cukup mudah mestinya ya, karena kemudian tadi Ibu Eka sudah menjelaskan sebenarnya fokusnya hanya ada di 3 kolom ya, di produktivitas teman-teman, lalu di kolom 8 produktivitas, di kolom 9 dan 10 itu soal waktu pengerjaan, baik waktu pengerjaan yang paling cepat maupun di 11 waktu pekerjaan yang paling lama yang dibutuhkan untuk melakukan satu pekerjaan. Jadi saya kira ini mestinya mudah. Jadi saya kira niat untuk memandu pengerjaan ini kayaknya tidak usah lah ya. Saya izin kelihatannya memang cukup dengan penjelasan ini supaya kemudian nanti bisa diisi dengan sangat baik dan mungkin diisi oleh Bapak Ibu sekalian dalam waktu yang nyaman dan santai lah untuk melakukan pekerjaan ini gitu ya. Jadi tidak diburu-buru. Kalau dipaksa, kalau diarahkan sekarang pengisian saya malah khawatir enggak. Tetapi saya enggak tahu, saya serahkan ke Bapak Ibu sekalian kalau memang perlu kita pandu dari sekarang, monggo biar kemudian waktu ini efektif. Itu yang kemudian saya tawarkan Mas Fuad. Baik, terima kasih. Saya ingin memberi kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian, apakah kita perlu untuk melakukan simulasi dan pengisian langsung, atau saya kira paham sangat mudah berbasis website. Kalau memang tidak ada permintaan untuk melakukan simulasi dan pengisian langsung, kita bisa akhiri acara ini. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Mohon masukannya. Izin satu lagi Pak Fuad, Prambudi. Ya, apabila berkenan, ketika nanti kami mengisi, kebetulan mengalami beberapa kendala atau pertanyaan, biasanya kita kontak personnya ke siapa? Langsung ke Pak Fuad atau kepada siapa Pak Fuad? Oke, silakan Pak. Baik, ya ini yang juga saya lupa jelaskan di awal. Bapak Ibu sekalian, jadi dari 10 provinsi yang menjadi responden daripada kuesioner ini, ya saya sebut 1 Sulawesi Utara, kemudian yang kedua Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, kemudian Sulawesi Utara, kemudian Kalimantan
Selatan, Maluku, Kalau dan ngasih nama Papua. ya, Pak. Tiap masing-masing Ngasih nama provinsi itu sudah kami berikan PIC-nya. Saya kebetulan ada di Sumatera Utara dan Bangka Belitung. Kemudian Fuad Adnan itu ada di, sebentar saya agak lupa nih Bapak Ibu sekalian, sebentar. Mohon maaf sebentar. Sumatera Utara dan Bangka Belitung itu atas nama saya, Michael Jackson. Kemudian untuk Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur itu ada Tatang Raharjo. Kemudian untuk Jawa Tengah dan Kalimantan Timur, Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan itu Fuad Adnan. Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Utara itu ada Mas Rojal Huda, beliau juga tadi saya lihat ada. Kemudian untuk Maluku dan Papua ada Abdullah Hilmi. Di surat tugas yang kemudian diberikan oleh Ibu Eka kemarin, itu sudah terlampir nomor kontak dan lain-lain, tetapi kalaupun Bapak Ibu sekalian butuh penegasan lagi, nanti masing-masing PIC akan menghubungi semua daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Saya kira itu Pak Pambudi. Baik, terima kasih Pak Michael Jackson. Ini atas penjelasan cukup jelas, dan ini kami coba harus absen segala. Terima kasih, nanti kami akan absen karena kebetulan webnya atau linknya untuk absen ini agak berbeda, tidak di sini. Terima kasih Pak Michael atas penjelasannya cukup jelas. Terima kasih Bapak Ibu, kami coba untuk membantu Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom ini untuk langsung mengisi kuesioner. Mohon kesediaan waktunya. Di Indonesia bagian Barat sudah masuk asar, tapi kita bisa undur sedikit ya, agar kami bisa mendapatkan data ini lebih cepat minimal dari peserta Zoom yang ada. Tim teknis kami akan menyiapkannya. Nanti silakan Bapak Ibu sekalian untuk bisa langsung membuka gadgetnya atau laptopnya di tempat, diisi, dan kemudian sampai mengklik tombol save sehingga data bisa terkirim. Mohon Bapak Ibu ya kesediaannya ya. Silakan Pak Tata. Baik, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang mau ngisi langsung, saya akan coba pandu. Jadi Bapak Ibu, pertama yang harus dilakukan adalah buka browser. Rekomendasi yang disyaratkan adalah minimal Google Chrome ataupun Mozilla Firefox. Jadi dua browser ini sudah kita coba dan support, tampilannya cukup bagus. Setelah buka browser, yang perlu dilakukan adalah akses link berikut, yaitu ujibebankemenpar.com. Ya, ujibebankemenpar.com. Silakan bagi yang langsung nyoba. Setelah itu silakan di-enter. Jika tulisannya benar, tidak ada kesalahan ketik, maka yang muncul adalah form berikut ini. Ya, di header di bagian atas ada isian data diri. Ini sifatnya wajib, tidak bisa dilewati. Pertama ada nama. Silakan gunakan nama di setiap katanya huruf besar atau besar semua. Silakan. Kemudian yang kedua ada NIP. Silakan ditulis langsung. Kemudian untuk pangkat atau golongan ruang, silakan diisi di kolomnya.
Selanjutnya ada nomor handphone atau WA. Bisa dimulai dari +62 atau langsung kosong, nggak masalah. Kemudian pendidikan terakhir. Setelah itu ada jabatan, unit kerja, dan email. Mohon diperhatikan bahwa setiap kali pengisian, itu tidak bisa ngisi lagi selanjutnya, artinya kita kunci menggunakan NIP. Jika satu NIP sudah masuk, maka untuk NIP yang sama berikutnya sudah dikunci. Ya. Setelah itu semua diisi, baru kemudian Bapak Ibu fokus kepada bagian bawah. Dari mulai pertanyaan nomor 1, kita lihatnya di kodenya. Ini adalah pertanyaan 001. Terhadap uraian menyusun usulan rencana kerja bidang destinasi pariwisata, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Megel. Di sini Bapak Ibu tinggal fokus, digeser aja kalau memang layarnya kecil, digeser ke kanan supaya kolom 8, 9, 10 ini tampil. Kemudian setelah itu di bagian kolom 8 ini adalah jumlah dokumen yang bisa disusun selama 1 tahun. Diisi. Ini bentuknya angka. Kemudian untuk waktu minimal yang dibutuhkan, ini bentuknya satuannya adalah jam. Jika Bapak Ibu ternyata ada koma, silakan gunakan titik. Jangan gunakan koma. Misalkan tadi disampaikan 1 hari dibutuhkan untuk membuat satu rencana kerja, berarti 4,5, silakan gunakan 4,5. Kemudian untuk yang maksimal juga sama, ini satuannya adalah jam. Cukup Bapak Ibu menuliskan angkanya saja, tidak perlu dituliskan 4,5 jam, tidak perlu, jadi 4,5 saja. Oke, sebegitu seterusnya sampai ke bawah. Pokoknya Bapak Ibu hanya fokus di bagian kolom nomor 8, 9, dan 10. Bagi pertanyaan yang memang Bapak Ibu dalam 1 tahun kurun waktu periode 2019 tidak pernah melakukan, silakan dilewati saja. Misalkan di bagian pertanyaan 002 ini, mengidentifikasi bahan penyusunan standar destinasi pariwisata berkelanjutan. Ternyata selama 2019 saya tidak pernah menyusun ini, silakan kosongkan saja. Bapak Ibu hanya fokus di bagian yang pernah disusun periode 2019. Saya kira itu sampai terus ke bawah. Dilihat karena totalnya adalah ada 128 pertanyaan. Cari mana-mana yang Bapak Ibu sudah pernah lakukan di periode itu. Sampai terus ke bawah. Nah, nanti di akhir, jika memang sudah selesai diisi, nanti tinggal Bapak Ibu klik save. Oke, barangkali mungkin peserta ada yang mau menceritakan apa yang sudah dilakukan, berhasil atau tidak. Izin Pak Tatang, Pak Budi dari Jawa Tengah. Di kolom pengisian NIP, itu karakternya kami kan kebetulan ada kurang 4 digit Pak, untuk NIP, kolom Baik. NIP. Oke. Kurang 4 digit ya? Oke. Ya Pak. Baik, terima kasih infonya. Nanti segera saya perbaiki di form online-nya. Ada lagi kira-kira yang lain? Sementara itu Pak Tatang, karena data yang di kolom atas ini kan wajib ya Pak ya, dan memang harus Iya, Pak. diisi. Betul. Ini karena kebetulan data karakternya cukup, sehingga mungkin data yang terkirim tidak lengkap gitu Pak Tatang. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih atas koreksinya juga. Ini nanti segera kita perbaiki. Halo, izin. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aswano dari Kabupaten Tanah Bubu, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Nambahkan saja Pak ini isian yang tadi itu dinas instansi kami kan kurang juga dengan kolom yang ada tuh hanya 30 karakter, sedangkan kami kan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata lebih dari itu. Jadi nggak bisa ngisi sama nih tadi juga Pak. Yang seperti dikatakan siapa tadi yang dari kabupaten mana? Kira-kira gitu tuh Pak, tambahannya dia Pak. Makasih. Oke, masih dalam poin yang sama Pak ya, need-nya karakternya masih kurang banyak ya. Ya, benar. Baik, terima kasih. Ini nanti segera saya perbaiki. Izin Pak Tatang nambah lagi. Saya ini daripada nanti keliru Pak, mumpung ini kesempatan. Mungkin tidak hanya NIP saja, ada beberapa kolom misalkan jabatan ya. Jabatan itu kan di setiap OPD atau SKPD kan mungkin berbeda ya. Sehingga kami menyingkat. Misalkan kami kebetulan kepala bidang pengembangan destinasi pariwisata. Tadi kami melengkapi tidak cukup. Nah, seperti itu Pak Tatang. Terima kasih Pak. Baik. Jadi bukan hanya untuk NIP ya, tetapi untuk kolom-kolom yang lain membutuhkan karakter lebih banyak ya Pak. Baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas masukannya. Ini sepertinya memang tidak bisa langsung di-input karena terkait dengan karakter NIP. Nanti kita akan segera perbaiki. Mohon nanti setelah ini selesai, Bapak Ibu memastikan bahwa link yang diakses adalah ujibebankemenpar.com. Jadi pada saat Bapak Ibu langsung akses link tersebut, yang tampil adalah langsung formnya. Form yang Bapak Ibu sekarang lihat sekarang. Terakhir Pak Tatang, lain, ya. Izin Pak Prambudi lagi Pak. Untuk kolom pendidikan, di baris pendidikan itu, yang dimaksud dengan pendidikan itu pendidikan terakhir atau pendidikan yang pernah kita jalani. Misalkan ada yang S1, S2, dan mungkin ada S3 segala itu Pak. Terima kasih Pak. Izin Pak Prambudi, pendidikan terakhir Pak. Pendidikan terakhir yang diakui sama pemerintah Pak. Kadang kan kita misalnya sekolah ya Pak ya, tapi belum melakukan penyesuaian. Nah itu tidak Pak, tetapi yang sudah diakui. Seperti itu Pak. Iya, sepakat Bu. Sehingga nanti jelas di kolom pendidikan itu diisinya oleh. Terima kasih Bu Eka. Ya, terima kasih Pak Prambudi. Terima kasih Bu Eka. Teman-teman yang lain, Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan. Baik, Bapak Ibu, jika dirasa cukup simulasinya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Koreksi di bagian IT adalah penambahan karakter di bagian atas, header, supaya mengakomodir kebutuhan input. Dan itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Segera kami akan perbaiki perbaikan form ini. Waktu saya kembalikan kepada Pak Fuad sebagai moderator. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasan teknisnya Arjo. Jadi masih ada sedikit revisi dari link dan karakter yang disediakan, masukan dari Pak Prambudi. Dalam waktu dekat kami akan perbaiki ini, dan kami nanti selesai acara ini kami akan terus memfollow up dari hasil pengisian melalui WhatsApp atau kami telepon langsung kepada responden. Jadi mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu sekalian kalau kami agak
agak rewel, kami agak terus menanyai karena demi kepentingan bersama untuk organisasi kita. Maka cara-cara mungkin yang lebih efisien akan kami lakukan untuk mendapatkan data dari seluruh kabupaten dinas Kemenpar se-Indonesia. Sebelum tutup masih ada satu penyampaian dari Mas Megel, silakan. Yuk. Baik, nanti mungkin Bu Eka juga harus menutup ya, Pak Fuad, pembicaraan ini. Tetapi saya hanya ingin kemudian mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, tadi Mas Fuad sudah mengatakan, minta tolong bantuannya, saya juga sama. Sekali lagi saya ingin katakan, tenggat waktunya sampai tanggal 29 September, kami masih menunggu pengisian kuesioner ini. Yang pertama itu, yang kedua adalah sebisa mungkin satu kabupaten kota itu mengirimkan 5 kuesioner. Jadi setelah Bapak Ibu sekalian, saya berharap ada staf, ada bawahan, atau ada pegawai lain yang kemudian diminta untuk mengisi kuesioner ini. Itu yang ketiga adalah jangan lupa sekali sudah mengisi maka datanya sudah akan tertutup, tidak akan bisa melakukan pengisian ulang. Jadi saya berharap sebelum kemudian di-save, maka Bapak Ibu sekalian bisa cross-check kembali apa yang sudah dijawab. Dan yang terakhir, ini pesan dari Pak Kepala dan pesan dari Bu Eka. Kerjakanlah dengan dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, Bapak. Jadi kerjakan sampaikan apa yang sudah dilakukan, tulis apa yang sudah dilakukan, dan saya kira itu akan menjadi catatan dan masukan betul bagi kami di Kemenparekraf. Saya kira itu Pak Fuad, mungkin Bu Eka akan menutup pembicaraan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas masukannya. Terakhir kepada Ibu Eka, barangkali yang ada yang ingin disampaikan untuk menjelaskan lebih lanjut. Silakan Ibu Eka Panlestari. Terima kasih Mas Fuad. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Kami sangat berharap kami segera memperoleh data dari Bapak Ibu semua terkait dengan kuesioner kegiatan jabatan fungsional utama kepariwisatan dan ekonomi kreatif ini. Dan ini merupakan JF yang pertama yang akan ada di kepariwisatan dan ekonomi kreatif. Sebenarnya fungsi kepariwisatan dan ekonomi kreatif ini sangat dominan ya di negara kita. Tetapi memang karena pandemi COVID saat ini kita memang terpuruk, apalagi daerah-daerah yang memang sektor utamanya itu sebagian besar berorientasi kepada kepariwisataan. Nah, melalui JF ini kita berharap ke depannya setelah COVID ini berlalu, maka kita orang-orang yang akan menduduki jabatan fungsional ini memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi lebih terkait dengan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Data dari Bapak Ibu semua begitu penting bagi kami, begitu berarti bagi kemajuan atau progres dari JF ini. Kami berharap Bapak Ibu semua bersama kami, kita sama-sama melakukan yang terbaik, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kapus dan Mas Megel juga. Kita ingin data yang benar. Karena apa? Karena kita ingin JF ini menjadi JF yang terdepan di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Untuk itu kami sangat mohon kontribusi dari Bapak Ibu sekalian dan juga boleh menggerakkan teman-teman di tempatnya yang memang melaksanakan fungsi kepariwisataan dan ekonomi kreatif untuk mengisi kuesioner ini. Kalau tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Megel gitu ya, butuhnya dari satu daerah itu 5. Kalau lebih dari 5 juga nggak masalah Bapak Ibu, malah kami begitu senang gitu. Nah, sebenarnya sih kalau tidak ada pandemi COVID, mungkin kami akan mendatangin Bapak Ibu semua gitu. Kami akan berkunjung ke Sumatera Utara, akan berkunjung ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Papua gitu. Tetapi kondisi pandemik ini menyebabkan ya kita hanya bisa berinteraksi melalui media internet seperti ini. Tetapi itu tidak mengurangi apa yang kita perbuat, dan semoga kita semua
diberi kekuatan untuk melewati masa pandemik ini, dan semoga Bapak Ibu semua tetap dalam keadaan sehat-sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya yang sangat bermanfaat dari Ibu Eka Panlestari. Sebelum ditutup, ada absensi dari member Zoom kali ini, ada di kolom komen. Kami beri waktu mungkin sekitar 1 menit kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi ya. Sebelum ditutup. Silakan Ibu, silakan Bapak untuk mengisi absensinya. Linknya ada di kolom komentar di Zoom ini. Bapak Ibu yang kameranya tidak aktif, mohon ditampilkan picture wajahnya. Perbincangan ini di-record, perbincangan ini nanti di-screenshot sebagai laporan bahwa kita telah melakukan diskusi dan kegiatan pada hari ini. Monggo Bu, silakan picture-nya dibuka. Bahkan bila perlu, izin Pak Fuad. Kami agak kesulitan untuk absensi Pak Fuad. Untuk absensi agak kesulitan. Kita buka linknya agak susah Pak. Buka linknya agak susah ya. Bagaimana Mas Tatang, ada masukan? Baik Pak, sebentar. Baik Pak, sebentar. Screenshot Pak. Foto bersama, screenshot. Screenshot. Oke. Foto dulu. Ya. Ayo mulai kelihatannya semua. Mana Pak? Udah. Mohon dibuka Pak, sebentar untuk. Oh, tonton saya. Udah, silakan Mas. Kalau stop video juga enggak apa-apa. Sudah kami screenshot, sudah direkam. Absensinya jangan lupa Pak ya, diisi Pak ya. Kenapa? Bapak, tadi ada yang kesusahan untuk absen, mau disampaikan kesusahannya apa? Izin membuka link untuk absensinya apa? Agak kesulitan. Berkali buka, tidak bisa Pak. Tetap seperti biasa, masuk ke browser, kemudian ketik s.id/Kemenparekraf. Kebalik sih, waduh. Kita coba ya. Caca ada kulincah. Boleh nggak? Izin Pak, untuk mengantisipasi di dalam kolom komentar atau chat itu, mungkin untuk antisipasi supaya nanti tidak sempat absen di SID, bisa terwakili dulu di dalam ini. Oh, ini ada. Begini Bu, ininya Bapak Ibu tampilannya. S.id ya Pak? Iya, s.id Kemenparekraf. Mbak, si Nisa. Kalau sudah, tinggal di enter. Nisa nggak akan absen. Nanti langsung diarahkan ke halaman absen. Alamat email, nama, unit kerja, instansi, nomor WhatsApp. Sekaligus bagi kami untuk nanti memfollow up karena ada nomor WA-nya.
Isi di chatnya aja. Ora iso iki, Pak. Untuk partisipasi kalau nggak bisa di-link-nya. Iya. Belum bisa Pak Tatang. Tak tanya nek jalur Pak, tanya si Desi. Belum bisa, Pak? Belum bisa Pak. Muncul apa, Pak? Itu apa can be reached, harus reload. Nanti kami beberapa kali reload nggak bisa. Ini nek mengisi daftar hadir tadi nggak wis diisi. Nggak ada spasi ya? Mencetnya apa no? Oh. Belum bisa Pak Tatang. Oke. Baik, ini beberapa teman sudah masuk gantinya, yang lain. Ini apa karena berbarengan ya Pak ya? Enggak, diklik aja linknya Pak langsung Pak. Sudah. Jadi saya sudah Ya. s.id /Kemenparekraf. Nggak bisa ya? s.id sudah persis begini ya? Sudah. s.id Kemenparekraf. Oke. Baik, Bapak Ibu, dicoba dulu karena secara absensi foto dan data diri kalian tadi sudah screenshot, kita telah mengadakan pertemuan hari ini, tapi dicoba juga absensinya karena kami juga punya PR untuk memperbaiki jumlah karakter di NIK itu, masukan dari Pak Pramudia, bagus sekali. Setelah ini kami secara personal tiap hari akan memfollow up dan isian dari kuesioner itu. Karena waktu juga sudah cukup dari yang kita agendakan, mohon kurang lebihnya kami sampaikan mohon maaf jika ada kekurangan dan kealfaan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, kepada Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan juga kepada Bapak Dr. Anggara Hayun Anu Juprana, kepada Ibu Eka Panlestari, kepada Pak Michael Jackson, dan kepada Pak Tatang Taraharjo atas kesediaannya menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Sekian dari saya sebagai moderator. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, salam budaya.